Tapi tepuk tangannya sekali lagi karena Indonesia baru saja menambah 1 emas lagi buat Asian Games. Dari Eko Yuli, atlet dari cabang olahraga angkat besi dengan kelas 62 kilo. Dengan ini maka Indonesia saat ini menaruh dirinya dalam posisi urutan keempat. Keempat loh, itu luar biasa loh, keempat. Dari 40 negara, Indonesia urutan keempat. 5 medali emas, 2 perak, 1 perunggu. Jadi kalau nggak salah tuh Cina, Korea, ya. Cina, Korea, apa lagi? Cina, Korea, Jepang. Cina, Korea, Jepang, lalu Indonesia. Nanti supaya kita ke 1, kita suruh pulang atlet yang lain. Gak apa-apa, kita gunakan segala cara supaya kita nanti jadi nomor 1 yang penting ya. Tapi luar biasa karena kita sekarang sudah posisi nomor 4. Nah, itu dia. Makanya kita harus fokus aja ke Asian Games, ke atlet-atletnya. Udah, kita bela nama Indonesia, nggak usah ributin yang lain, nggak usah ributin pakai stuntman atau nggak pakai stuntman. Yang penting kita ributin supaya Indonesia bisa menjadi nomor 1, oke? Teman-teman dari mana ini? Kelihatan di sekolah agak stres ya, begitu keluar bahagia semuanya. Kita mau bagi cerita, jadi punya sosial media dong pasti ya. Oke. Ada 3 tipe orang pakai sosial media, yang satu buat nyombong. Ya buat sombong, Isinya sombong semua di sosial media. Saya termasuk yang itu, saya termasuk. Yang satu buat nyinyirin orang, ya. Mak lu termasuk yang itu. Yang satu lagi termasuk yang influencer. Kita nggak hitung yang online shop ya, nggak hitung. Biasanya saya blok soalnya di tempat saya. Diet buah plum, endasmu buah plum diet. Itu yang masuk ke saya, diet buah plum, peninggi badan, penumbuh rambut, semua saya blok. Tapi sekarang ini influencer. Influencer itu profesi yang menjanjikan. Jadi Anda mengajak orang-orang untuk memberikan sebuah pengetahuan baru, lalu mengajak orang-orang untuk terinfluence dengan apa yang Anda kerjakan. Dan profesinya tuh menjanjikan. Salah satunya ini sebenarnya teman SMA saya, makanya saya undang. Namanya Fania Wibisono. Dia ini, belum, jangan ditepukin tangan, nanti gede kepala orangnya, jangan tepukin. Namanya Fania Wibisono, ini adalah chef influencer. Kita lihat dulu siapa dia, silakan. What's up, guys? What up? On this episode, Hi, and welcome to... Menjadi seorang influencer alias orang yang berpengaruh di media sosial saat ini menjadi pekerjaan yang menjanjikan. Bagaimana tidak? Anda tidak perlu terpaku dengan rutinitas kerja kantoran, tapi bisa mendapatkan uang yang bahkan jauh lebih besar. Seperti halnya Fania Grania Wibisono. Lulusan psikologi dengan predikat cum laude dari Universitas Indonesia ini justru melepas kesempatannya untuk mendapatkan beasiswa ke Australia. Ibu 2 anak ini lebih memilih menikmati hidup sebagai ibu rumah tangga sekaligus chef influencer. Selain aktif lewat media sosial, Fania juga rutin membuka kelas memasak dan menjadi pengisi beberapa acara memasak di televisi. Langsung aja kita undang adalah Fania Wibisono. Kabar. Kita udah ketemu waktu itu berapa lama yang lalu ya di stasiun TV yang lain ya? Sebenarnya kita udah ketemu waktu SMA. Ya ini. Kamu kakak kelas aku dulu. Saya adik kelasnya dia. Kok kebalik ya kayaknya ya? Coba lebih tua mana? Iya sih ya, ini masih botak sedikit ya. Lu adik kelas ya? Iya lah, di bawah tahun. Jadi dia nih adiknya Sonia. Iya, Sonia di atas tahun. Sonia di atas saya? Dedi setahun. Sonia lebih tua Sonia? Iya. Tua lu Sonia. Oke. Nggak denger dia. Sonia, kamu? Aku di bawah setahun. Di bawah Dedi setahun. Berarti jadi, Sonia, Dedi, saya, baru kamu. Mm. Jangan-jangan kita keluarga ya? Nggak tahu kan? Bisa urutan gitu. Oke, anyway. Jadi Fania ini adalah chef influencer.
kerjanya adalah ngapain? Kerjanya apa? Chef influencer tuh ngapain kerjanya? Jadi sebenarnya lebih banyak upload di Instagram atau juga di YouTube. Kegiatan memasak ataupun juga biasanya lebih pokoknya yang berhubungan dengan makanan deh. Mau makan di restoran atau mungkin mau makan di pinggir jalan atau mau bikin makanan sendiri. Nah makanya kita udah Apapun nyiapin yang ini nih buat berhubungan, iya. ibu-ibu belajar yang di rumah belajar masak saat ini. Tapi pertanyaan saya, apakah itu menjanjikan? Maksudnya gini loh, lu kan psikologi kan? Cum laude. S1-nya psikologi. Cum ya. laude loh, psikologinya S1 cum laude. Saya S1 psikologi berobat jalan dulu nggak? Lo bekas pasien kan dulu, nggak mau Iya, bilang dulu ya? bekas Iya, iya. pasien. Lalu ambil kuliah masak di Amerika. Iya ngambil D1, jadi setahun sekolah di sana, belajar masak di Institute Culinary Art. Jadi lebih ke arah, apa ya, kalau masak kan sebenarnya ada orang bilang otodidak kan. Betul. Tapi kalau saya bilang tetap harus ada ilmu ijazahnya lah, biar tahu apa sih yang harus dilakukan kalau pertama kali memasak, lihat higienisnya, lihat barang-barangnya, iya, lihat iya. Dan ada tekniknya sedikit lah yang perlu dipelajari. supaya gitu. sehat juga nutrisinya tahu apa Bener gitu ya. ya. Soalnya kan sebenarnya kalau chef tuh macam-macam gitu. Kalau sebenarnya kalau gue lebih ke arahnya yang Lo apa? sehat. Sehat? Lebih ke arah healthy things. Yang itu yang passion gue sebenarnya lebih ke arah sehat ya. Oke, kalau Tapi- healthy kita mau tahu ini mau masak apa sekarang? Jadi kita mau bikin ini namanya mie hoki. mie Hoki. hoki. Jadi supaya biar makan ini jadi hoki. Sehat. Sehat kenapa? Karena nggak pakai mie tapi pakai shiratake. Kan lagi ngetren nih. Oh. Jadi pakai shiratake. Ini Tuh. mie-nya. Ini mie-nya apa dari apa? Dari shiratake. Shiratake itu sejenis konyaku, rumput laut yang dibuat seperti noodle. Jadi kalorinya 0. Jadi ini nggak ada kalorinya. Ini nggak ada kalorinya? Nggak ada kalorinya. Kan lagi ngetren, bukan udah makan. Enggak, saya Emang makannya nggak nasi box biasanya di belakang nggak pernah makan. Coba. Jadi ini nggak ada kalorinya. Nggak ada Luar kalorinya, biasa tapi ya. biasanya warnanya putih. Ah. Cuma ini kita kasih juice beet supaya warna jadi hoki, jadi pink merah. Oke. Nah, juice beet ini boleh diganti sih. Kalau nggak ada juice beet, boleh rebusan kol ungu, jadi juga merah. Jadi warna-warni lah gitu supaya ya. lebih warnanya lebih menarik aja. Ya oke, coba kita langsung Nah. masak aja. Kalau misalnya biasanya kan orang masak tuh banyak minyaknya. Kita sekarang dikit aja. Jadi ini minyaknya canola, Hah? dikit aja. Itu air Waduh, tuh kok ada ada air. air nih. Harusnya Bentar nggak ada air. Airnya dibuang dulu sebentar. Oh, di airnya sini. dibuang, ya. Jadi Biar airnya nggak ada air. Wah, ini tadi dipikir mau sulap, air jadi minyak. oh enggak itu Kok bisa ada air? bukan saya itu. Nah, ini takutnya ada barang-barang hilang nih. Sebentar nih, mau motong ini juga. Pisaunya tadi kemana ya? Kok pisaunya kecil semua nih, barang-barang Mungkin jadi aneh-aneh nih. diambil Pak Tarno kayaknya. Iya, tadi air jadi minyak jadi air, nih pisau juga hilang. Udah nggak apa-apa deh. Kita panasin minyak dulu sedikit. Terus Minyak kalau dikit. biasanya suka cabe, boleh Cabe. banyakan. Kalau nggak suka cabe, dikit aja. Ini ada chili oil. Kok kabur sih? Enggak, saya Takut mah ya? enggak, saya nggak kabur, saya hanya menempatkan diri pada posisi yang tepat. Chili oil. Yaitu Terus. posisi aman dari percikan minyak. Kita kasih. Ini irisan dada ayam. Oh, kan tahu nih dia lagi diet biar badannya tambah jadi. Iya. Jadi minyaknya Jadi, dikit, kita terus tambah chili oil. chili oil, irisan dada ayam. Kemudian ini ada chili powder. Jadi pedes nih, suka makan pedes Chili nggak sih? powder suka pedas. Terus ini ada peppercorn. Kalau di Chinese food namanya mala. Oke. Dikit. Ini pisaunya mana ya? Mau motong loh, Iya dia tadi nih, nggak ada pisaunya. Pisaunya mana nih? Waduh. Pisau kue ya bayangin. Oke, ini diaduk. Terus kalau misalnya lagi diet garamnya dikit aja. Oke. Lagi diet nggak sih? Saya nggak diet. Jadi garamnya banyak nih. Nah, itu apa tuh bunyi kelontongan? Selamat malam Mas Selamat Dedi. malam. Bu, Ibu. Sahur. Bulan puasanya kapan ya? Nggak tahu. Lo yang ngambil pisau ya? Enggak, saya chefnya. Kok pisaunya bisa hilang, Oh, Anda ininya hilang. chefnya? Saya chefnya. Oh iya, silakan masak, silakan masak. ini chefnya? Ya, silakan Iya. masak, silakan masak. Ya, oke. Tunggu, Chef. Chef kok bawa pentungan satpam? Ini buat gilingan kue gitu, Bu. Tuh, gitu. Itu kayak pentungan satpam Ini tuh. nggak ada pisau serius. Hah? Nggak ada pisau serius. Gak ada pisaunya? Mana nih mau Bisa motong nih, cabai sebeneran dari tadi nggak ada nggak pakai pisau. cabai? Pisaunya dipakai buat sunatan. Sebentar. Itu jangan lupa dicuci dulu ya. Iya. Nah, Oke. udah gitu. Jadi ini bikin dagingnya ya. Udah selesai dagingnya, terus sekarang mie tinggal dimasukin jadi satu. Tuh, udah. Tapi kenapa? Why Jadi deh. gini? Pertanyaan adalah kenapa Anda pengen bikin makanan sehat gitu? Jadi banyak panjang sih ceritanya waktu lulus SMA, terus
nyokap tuh sakit-sakitan gitu. Pas ternyata diperiksa ada breast cancer. Ada kanker payudara. Ada kanker payudara. Terus cuma bertahan 2 tahun, terus beliau meninggal. Jadi waktu saya umur 18, ini lagi gimana sih orang lagi cerita seru-seru, tiba-tiba oh ya pantesan hilang. Tadi saya takut Mas Desi. Buat gimmick saya tahu aja. Bisa betulan. Jadi usia 18, ibu meninggal. Kena breast cancer. Jadi habis itu kemarin kan sempet apa ya hilang arah gitu kayaknya, nggak ada yang kasih tahu gitu mau kemana sih jalannya gitu. Jadi terus kemarin ingat nih ibu pesan sebelum meninggal kalau makanan tuh penting banget buat kita hidup sehat. Makanya gitu. harus makan makanan Iya, karena sehat. stres kan memang biasanya kan namanya hidup di kota pasti stres banyak ya. stres, Tapi betul. untuk makanan itu supaya nggak memicu penyakit, nah itu. Potong cabai, potong cabai. Ayo siapa yang jadi katanya chef beneran kan? Wah, Ini udah pakai apa nih? Terus Namanya? pakai apron. Iya saya bener. pengen tahu kalau jadi influencer ya. Sambil Itu- masak ya? Iya, ya. Berarti kan uangnya dapat dari apa? Endorsement. Iya, tapi nggak semua juga endorse sih. Jadi nggak semuanya endorsement itu bayar. Kadang-kadang kita lihat juga kalau misalnya, aduh. Ini cabenya ini. Hati-hati ya. Tangannya kena lagi. Kalau urusan cabean begini mah jago Cabe, saya. cabe, bukan cabe-cabean. Cabe. Hah? Cabe. Ya kan Bukan ada cabe-cabean. ada 2 tuh, cabe. Iya benar, Iya, cabe-cabean ya. Cabe-cabean. Cabe banyak. Nah, Jadi tadi gimana? abis pengen tahu tujuan hidupnya apa kan. Jadi pengennya ke arah chef. Nah, abis ke arah chef tadi nanya kenapa kalau chef influencer itu uangnya dapat Dari dari banyak mana, dari dari endorsement. Kalau aku bilang nggak semuanya endorsement sih. Jadi kadang-kadang kita juga endorse lihat dulu ini benar-benar bagus nggak produknya Oke. gitu. Nah, kalau bagus baru deh kita boleh endorse. Nah, biasanya kan kalau kayak harga itu manajemen yang atur. Jadi kita cuma kasih tahu ini produknya bagus. Terus boleh nih dibikin sebanyak videonya. apa gini kan misalnya orang pengen jadi influencer nih ya, banyak ya karena they thought misalnya jadi influencer tuh gampang misalnya gitu. Iya, it's an tapi easy money. bisa sebanyak apa sih dapat dari endorse aja misalnya. Lumayan sih, lumayan banyak kayaknya untuk gaji sebulan karyawan itu kebayar deh. Oke. Iya. Boleh tahu nggak kalau misalnya orang mau endorse sekali endorse itu harus berapa sih harganya? Kadang-kadang gratis juga kasih. Gratis, oke. Paling Gratis, mahal? Paling mahal biasanya manajemen yang atur sih. Pokoknya kadang dari transfer, oh ya lumayan lah bisa buat jajan, bisa buat makan, bisa buat nggak usah kemana-mana kan. Jadi sebenarnya enak ya jagain di rumah anak-anak gitu. Kita bisa. Iya, berapa itu? Berapa Aduh, itu? Berapa coba itu? telepon Rizky. Manajemennya biasanya ngatur semua sih. Jadi biasanya kalau ada yang langsung email atau direct message, aku langsung kasih ke manajemen. Biar enak, biar Oke, adil. sebulan sama-sama adil. berapa kali masuk endorse-nya? Sebulan itu biasanya bisa 4-5 kali yang gede-gede ya. Oke. Tapi biasanya kalau Yang itu kan gratis juga dihapuskan. banyak, Kalau gitu. udah sebulan kita hapus-hapusin. Yang gratis juga banyak. Yang gratis juga banyak kok, saya juga terima. Kalau memang bagus produknya, terus apalagi kalau Bisa di- fashion, biasanya aku juga pakai oke. terima-terima Baik, oke. aja. Ini udah kelar nih. Silakan buat, kita mau lihat jadinya seperti Udah apa. kelar nih jadinya. Nah, Kita kalau akan lihat dulu nanti jadinya seperti Oh, gitu. apa. Jadi ditata dulu, Tata dulu silakan ya. tapi kita akan lihat selesai satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.